Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribut soal parkir, warga negara Rusia menganiaya warga di Uluwatu, Badung. Warga desa Padang Bayi Karangasem kreatif mengolah sampah dengan membakarnya menjadi abu. Berwisata ke air terjun Yeh Bulan yang asri dan sejuk di Tembuku, Bangli. Penggunaan narkotika di kalangan mahasiswa di Indonesia jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2021. Bagi BNN, kondisi ini sangat memprihatinkan. Kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Reinhard Golose saat menjadi pembicara di hadapan 1.800 mahasiswa baru di kampus Undiknas Denpasar pada Kamis pekan lalu mengatakan, BNN mencanangkan kampus bersinar, yakni bersih narkoba. Program ini dibuat karena jumlah mahasiswa dan pelajar yang memakai narkoba naik dari 1,1% pada tahun 2019 menjadi 1,3% tahun 2021. Sementara di Bali menurut BNN, peredaran narkotika juga tinggi. Saat ini dari 1.212 jenis narkotika di dunia, 92 jenis sudah beredar di Indonesia termasuk Bali. Seperti yang kita canangkan, banyak yang sebut dengan kampus bersinar. Kenapa? Karena hasil prevalensi dari sebelum 2019 itu 1,1. Kemudian sesudah 2021 itu 1,38% pelajar dan mahasiswa menggunakan narkotika di Indonesia. Sehingga ini menjadi concern saya. Kita tahu prevalensi di Bali cukup tinggi, peredaran cukup tinggi, semua jenis narkotika masuk di Bali, sehingga kita harus memberikan pendekatan lunak, terutama mulai dari mahasiswa dan mahasiswi. Generasi muda mesti harus bebas dari narkoba, karena tentu sangat mengganggu ya. Kita beraktivitas, kemudian mencapai prestasi-prestasi. BNN berharap mahasiswa dan kampus bisa menjadi agen BNN dan duta untuk mengkampanyekan bahaya narkoba, khususnya di kalangan mahasiswa. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kapal Roro KMP Nusa Jaya Abadi merupakan kapal feri pertama yang sandar di dermaga baru Nusa Ceningan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung beberapa waktu yang lalu. Dermaga Nusa Ceningan baru saja rampung dan uji coba feri ini berjalan sukses dan lancar. Sebelum uji coba, operator kapal melakukan survei pasang surut air laut dan alur untuk memastikan kapal sandar dengan aman. Saat ini operator kapal KMP Nusa Jaya Abadi milik Pemkab Kelungkung masih sadar karena menunggu rute penyeberangan dan tarif tiket serta jadwal penyeberangan dari BPTD Bali dan Nusa Penida yang akan ditetapkan Pemprov Bali. Uji cobanya seperti apa, Bu? Uji cobanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang digunakan uji coba ya KMP Nusa Jaya Abadi, Pak. Jadi semuanya sesuai dengan harapan. Nusa Jaya Abadi bisa sandar di sana. Nah, untuk kedepannya bagaimana dermaga itu bisa digunakan, akan digunakan kapan dan bagaimana prosedurnya, kami menunggu dari Dinas Perhubungan. Kami selaku operator menjalankan apa perintah dari Dinas Perhubungan, Pak. Begitu. Sudah ada berapa kali uji coba? Uji coba sekali. Kita surveinya kan sebelumnya survei pakai fastboat ke sana. Surveinya itu sudah 2 kali survei. Kebetulan bersama dengan BPTD Provinsi sama BPTD Nusa Penida ke sana ada 2 kali survei, habis itu langsung diuji cobakan. Kalau untuk alur sama kedalaman, Bu? Alur sama kedalaman sementara ini masih bergantung dengan air pasang. Air pasang. Kalau air surut kita masih riskan gitu. Ya, seperti itu, Pak.
Pengoperasian dermaga feri Nusa Ceningan serta rute penyeberangan langsung dari Pelabuhan Padang Bayi ke Nusa Ceningan diharapkan bisa mendongkrak perekonomian warga di Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Selain itu, dermaga ini juga akan menjadi pintu masuk wisatawan ke Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan yang selama ini menjadi primadona wisatawan dari berbagai negara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Di tengah persoalan pelik mengelola sampah di sejumlah daerah di Bali, warga desa adat Padang Bayi Karangasem mempunyai cara jitu mengatasi sampah di daerah mereka. Caranya cukup sederhana. Di lahan seluas 15 are, warga di desa adat ini mengelola sampah mereka yang setiap hari jumlahnya 2 ton. Sampah tersebut berasal dari pelabuhan, hotel, hingga rumah tangga. Lalu, 7 pekerja di tempat pembuangan sampah ini diberi tugas memilah sampah plastik, besi, dan residu dari sampah organik. Untuk sampah organik mereka bakar dalam insinerator sederhana dengan menggunakan kayu bakar. Sedangkan sampah plastik dan besi serta residu mereka kumpulkan lalu mereka bawa ke pengepul. Kurang lebih 2 ton, Pak, tergantung volume, Pak. Itu seperti apa pengolahannya, Pak? Pengolahannya sampah plastik dipisah, Pak. Yang nggak bisa diolah dibakar, Pak, sementara. Dan Dan itu, Pak, seperti apa, Pak? Nanti setelah dibakar seperti apa nantinya? kalau sudah dibakar nanti berupa abu seperti ini, Pak. Nanti abunya ini untuk di bahan uruk, Pak, ke tanah lahan yang kosong, Pak. Kita semua ada 9 orang, Pak, termasuk supir, Pak. Supir 2 orang. Masyarakat harus milah dari rumah untuk memudahkan kita bekerja di sini. Kalau sampah sudah dipilah, sudah disiplet dari rumah, kita bekerja lebih efisien di sini, Pak. Itu berjalan nggak, Pak, itu, Pak? Pemilahan sampah Untuk di rumah? sementara belum, Pak. Belum. Kita masih mungkin lah door to door, artinya step by step, Pak. Sampah yang dibakar dalam insinerator sederhana itu akan menjadi abu. Lalu abu dibuang ke lahan kosong milik desa. Kendati cukup sederhana, namun pengelolaan sampah ini mampu mengatasi permasalahan sampah di desa adat Padang Bayi. Saat ini permasalahan sampah menjadi masalah pelik yang dihadapi oleh sejumlah daerah di Kabupaten Karangasem. Namun cara yang dilakukan warga desa adat Padang Bayi sedikit banyak bisa memberikan jalan keluar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.